Hey, bro. What? Oh my God! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fardian, nomor absen 4 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Liamatul Rahmana, nomor absen 3 dari kelompok 4. Hai guys, perkenalkan nama saya Aura Permata Kasih dari absen ke-7 kelompok 4. Hai guys, perkenalkan nama saya Faira Izatinisa dari absen 12 dari kelompok 4. Hai guys, perkenalkan aku Tiara Gevadentika dari absen 30 kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Aura Permata Kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar perilaku jujur. Jadi, pengertian jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Perhatikan terjemahan hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara. Yang pertama, apabila dia berkata, maka dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, maka dia akan mengingkarinya. Dan yang ketiga, apabila dia diberi kepercayaan, dia akan mengkhianatinya. Mari kita jauhi sifat dusta dan membiasakan sifat jujur. Seorang muslim dan muslimah sudah pasti seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika diberi kepercayaan kepada orang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa percaya kepada kita, karena kepercayaan itu terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, akan mempermudah jalan mencari rezeki. Misalnya, seorang pimpinan perusahaan yang jujur akan dipercaya oleh karyawan dan mitra bisnis. Tentu hal ini akan menyebabkan perusahaan akan makin maju dan berkembang, karena akan mendapat kepercayaan juga dari konsumen. Apakah kamu sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sifat jujur ini harus kamu biasakan dalam pergaulan setiap hari. Ingatlah bahwa generasi muda muslim seperti kamu akan menjadi pemimpin bangsa dan di masa mendatang. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia dan memiliki sifat jujur. Kejujuran akan membimbing kita pada kebaikan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat sebagai seorang yang pendusta. Kejujuran akan membimbing kita pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita kepada surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan kita pada kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Bertakwa berarti menjauhi larangannya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menyempurnakan dengan bertakwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatan dengan kejujuran. Itu kawan. Barang siapa? Cok, ambil lah cok. Tak yang injang. Injang. Dia hanya beli minum cek lah. Maaf pitih deh. Boleh dong kalau nampak pitih tadi. Ya nggak tahu. Aduh nampak pitih. Aduh, perasaan tadi jatuh ya. Aduh kalau nampak. Tak nampak. Ika, Kak, aduh nampak pitih Friday. enggak kak. Aduh jatuh di mah. Aduh jatuh lo kak. Cuci gua sakul. Kok kak? Kak. Ah itu pitih Fai tuh nah. Enggak kak. Tiwak kak. Iyo, cuci gua. Pitih Fai aduh, cabi asa kete ah. Enggak tu piti awak tu mah. Baduto. Tanya aku. Tak tahu. Tak tahu. Bawa kau bawa jadi. Tak ada piti awak dah bang. Bang, piti awak hilang. Tak ada dah bang. Tak ada dah bang. Aja bang. Tak ada dah bang. Bang. Jadi mah kawan-kawan, hikmah dari video nan tadi kau mah. Jangan cangah. Jangan baduto. Jangan mancilo. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fardian. Saya akan membahas perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan keadaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amalan atau perbuatan. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Barang siapa harus berjanji maka harus ditepati. Sebaiknya apabila berjanji ucapkanlah insyaAllah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian tetap harus minta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalani hubungan silaturahmi dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Perhatikan arti hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang lain akan memberi hormat dan simpati dikarenakan sifat mulia ini. Allah SWT mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-77 di bawah ini, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah SWT akan mendapat azab yang pedih dari Allah di akhirat kelak. Di akhirat kelak Allah SWT tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka yang melanggar janji dan sumpah. Janji yang pernah kita ucapkan untuk harus dilaksanakan. Sebab janji adalah hutang yang wajib dibayar. Orang yang bersifat jujur senantiasa menepati janjinya. Ingkar janji termasuk dosa yang besar yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Mengingkari janji, tali silaturahmi dengan orang lain bisa terputus, bahkan bisa saling bermusuhan. Orang yang diingkari janji bisa kecewa dan marah. Jika tidak terkendali akan terjadi pertengkaran dan perkelahian. Akan lebih berat lagi apabila pemimpin ingkar janji terhadap rakyatnya. Rakyat bisa marah, muncul kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Tentunya hal ini jangan sampai terjadi di negeri kita tercinta. Oleh karena itu, kita harus hati-hati memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang beriman, berakhlak mulia dan jujur dan menepati janji. Terus saya notif gua sama mama ketua. Ya pengen, aja pengen. Awak main lah, wak main ke rumah aku. Ih, cantik mama Reva lega, gelis pisan. Aja gepeng ya. Bisa main. Oke. Lah, Adam kini baca ya kak deh, ada emak pergi ke pasar lu tuh ada masih itu yang usah Adam kaknya. Lah, coba Adam baca kok, tapi Adam kabin lagi kau bisa tak? Jalan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadid. Deh santai Adam mah, deh tiyo nah. Bisa ambil lagi kok kan? Murah nah tuh apa saya artinya kuah salah ya kalau sama cetak kan awak ada diwak main aku lah tibo ha deh iya lupa wah ha dia Allah astagfirullahaladzim. Aku ngasuh keponakan aku. Namanya bayi kapasa. Kev. Maaf dana aku deh. Di ande malah wariku. Lah jam 3 hari alam ni tiba. Acik pajak kok. Astagfirullah, Kev, aku lupa sumpah aku sebenarkan aku. Dek ande kok meretun cak awak main josi salsa tadi lai. Ngajak awak tu. Di ane dak lo jadi awak go. Dak lo tepati janji lo. Itulah surang saya wak main baca ro go. Yalah. Berkata benar dan sesuai dengan keyakinan. Gue tuh beruang cak lip ya. Ngok. Kok
baru buang sebenarnya kumaha.